Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya share tentang aplikasi administrasi wali kelas ya. Ini hasil obrolan kemarin sama kakak gua ya, Ibu Citra. Ibu Citra Sitorus. Cuman hari ini lagi sakit, moga cepat sehat lagi, amin. Ini masih nanti ada perkembangan lagi, ini yang part 1 mungkin ya. Nanti karena saya masih garap lagi aplikasinya. Kita login dulu. Ini untuk admin, kita masuk nanti di user adminnya. Nah, tampilannya seperti ini. Yang pertama ada data guru, terus penugasan guru, data siswa, import dapodik, pengaturan kelas, mata pelajaran, tahun pelajaran, dan semester, kalender pendidikan, naik dan luluskan, laporan resmi, pengaturan tentang aplikasi. Nah, ini untuk adminnya, karena kalau untuk guru itu fungsinya ini sebenarnya untuk pendataan misalkan absen siswa, yang keduanya nabung. Nanti tabungannya juga kalau misalkan bisa di print menggunakan printer yang kecil itu, thermal ya, yang kecil tuh printer yang kayak stroke kalau kita belanja di warung tuh nanti bisa di print menggunakan printer itu. Ini saya kenalin dulu untuk dashboard adminnya dulu ya. Di menu admin itu ada ini, karena sebagian saya udah isi. Ini baru seperti ini. Di sini ada keterangan kelas, pembagian kelas ya. Jumlah siswanya, ini siswa ini ya, uji coba rombelnya baru ada 5. Wali kelasnya baru diatur. Nah, nanti di sini ada data guru, data gurunya nanti dimasukin ke sini. Ini saya baru buat contoh guru 1. Terus penugasan, di penugasan ini di semester ini semester 1 ya. Semester 1 aktif itu misalkan tingkat 1 itu kelas 1 ya. Nah, ini kan ini harus dirubah. Kalau misalkan pertama mulai itu ya tentunya ada di pengaturan. Pengaturan ini diisi dulu. Nah, ini juga jenjangnya juga harus diatur. Ini jenjang SD, SMP atau apa, karena kalau misalkan ini dirubah misalkan jadi SMP, nanti di sini di penugasan juga di tingkatnya juga nanti akan berubah. Ya, jadi dia nggak bisa bukan lagi kelas berapa, tingkat 1, tingkat 2 gitu, merubah jadi kelas 7, kelas 8 ya. Sini nih di pengaturan kelas ini nanti dia akan berubah nih. Ini jadinya kelas 7, tingkat 7, 8, 9, bukan lagi kelas 1, 2, 3 gitu ya. Saya rubah lagi ini karena saya nyetingnya tadi di SD. Biasa tambah logo terus. Nah, ini juga bisa buat pengaturan cetak struk. Nah, saya bilang ini ada struk. Terus mata pelajaran di bawahnya untuk hapus data, jadi semua bisa dihapus. Ketika udah diisi dihapus semua, centang, pilih semua, baru hapus. Jadi aplikasinya bersih lagi, dan nanti download backupnya ya gitu. Dia otomatis dia mendownload gitu sebelum menghapus semua, tapi ada backupnya ketika kita memang melakukan kesalahan, ada datanya awal. Jadi penugasan ini kita atur, misalkan tingkatnya tingkat 5 misalkan. Nah, ini sudah saya atur. Gurunya misalkan guru 1. Nah, ini guru 1 ini pilih guru, misalkan guru ini pilih mapel semua misalkan. Dia tuh ngajar semua pelajaran. Nah, ini kan belum ditentukan ya. Kalau kita klik di sini guru 1, pilih semua pelajaran, terus kita klik terapkan mapel. Nah, semua jadi ini guru 1. Tapi nanti tinggal kita rubah, misalkan gurunya ini yang PJOK lah biasanya ya. PJOK itu bukan guru 1, misalkan guru nanti di sini kan keluar nih karena gurunya baru masukin 1. Ya, akhirnya ya cuman guru 1 doang nih. Nanti pilih guru siapa yang PJOK-nya gitu. Nanti karena itu untuk akun ke gurunya masing-masing. Kalau sudah kita simpan. Terus nanti data siswanya, data siswa itu import dari data dapodik ya, biar lebih cepat. Jadi gini, nanti di dapodik tinggal download datanya, import ekspor file data siswa. Setelah itu langsung masukin aja ke sini, langsung otomatis masuk ke data siswa dan pengaturan kelas. Otomatis dia langsung masuk ke sini siswanya juga gitu, nggak usah lagi membagi kelas gitu ya. Terus
Terus pengaturan penugasan udah ya, kita langsung ke mata pelajaran. Nah, mata pelajaran juga sama, ini kan kalau misalkan ada yang kurang mata pelajaran harus ditambah dulu, misalkan kayak bahasa Sunda di sini kan belum masuk, atau mapel yang lain, mulak-mulak yang lain ditambahkan dulu di sini. Tahun pelajaran ya, ini tahun pelajaran untuk 1 tahun misalkan nah, tahun pelajaran dulu kita simpan, semester 2 nya juga sama kita simpan misalkan. Jadi kalau misalkan yang aktif yaitu jadi semester 2 nya yang aktif, karena kita masih dimulai semester 1 berarti semester 1 nih yang aktif. Nah, yang di operator ini admin ini harus isi nih ini apa, kalender pendidikan untuk mengetahui supaya nanti kita tahu nih berapa minggu hari efektifnya. Dalam 1 semester itu berapa minggu hari efektifnya. Nah, ini saya udah mulai ngisi-ngisi, cuman mungkin ada yang kurang ya. Nah, seperti ini tanggal 13 masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS kelas 1 gitu. Terus diisi dulu, nanti dia akan merekap sendiri. Nah, ini di sini misalkan mulai semester itu tanggal 13, akhir semesternya tanggal berapa. Nah, baru ketahuan nanti berapa minggu sih hari efektifnya di bulan itu tuh di semester itu. Semester 2-nya juga sama ya, nanti ketahuan jumlah minggunya. Nah, ini untuk apa? Sebenarnya gini, updatean ini baru satu ya, nanti updateannya gini. Saya pengen nanti di aplikasi ini juga nanti ada pembuatan kayak administrasi yang lainnya. Contoh misalkan modul ajar, ATP, Prota, Prosem itu otomatis menggunakan ini. Jadi guru cukup masukin data ini, pembagian waktunya ini. Nanti saya jelasin di akun guru ya. Jadi makanya saya siapin dulu data ini supaya nanti enak. Oh, dalam 1 tahun itu di semester 1 ada 23 minggu, semester 2 nya ada berapa minggu gitu. Lanjut lagi, ini naik kelulusan, nanti siswa ini naik, jadi nanti nggak usah lagi import semuanya tahun ajaran baru ya gitu, nanti tinggal pilih kelas berapa. Laporan resmi ini datanya, data siswa, absensi seperti ini absensinya. Nanti ini untuk rekap rekap jumlahnya aja, hadirnya berapa gitu, jumlah ininya berapa, alpanya berapa gitu. Ini untuk seperti ini ya, nanti kita cek di menu guru aja. Terus udah, mungkin itu pengaturan udah tentang aplikasi ini, biodata biasa saya. Nah, kita masuk ke menu guru ya. Nah, ini menu guru nih. Di menu guru ini seperti ini. Ini untuk wali kelas intinya gitu. Di wali kelas itu yang pertama, tapi terserah ya mau apa, karena sebenarnya intinya ini tuh awalnya tuh saya tabungan sama absen gitu sebenarnya tadinya. Nah, tapi karena ngobrol-ngobrol kemarin itu pengen ada juga pembuatan RPP modul ajar, ATP, Prosem. Nah, ini makanya saya sudah siapin, nanti lagi saya kembangin. Jadi yang pertama guru itu harus masukin ini, tapi opsional. Kalau untuk ini cukup aja data absen gitu ya, data absen sama tabungan. Saya jelasin yang mana intinya dulu kali ya. Yang untuk absensi itu seperti ini sebenarnya. Untuk absensi ini misalkan tanggal sekarang nih, dia otomatis tanggalnya. Nah, kita klik aja semua hadir, jadi semua siswa hadir. Nah, tinggal yang tidak hadir kita kasih keterangan, misalkan si ini sakit misalkan, atau izin, ya udah seperti itu. Terus kalau sudah, kita tinggal simpan absensi. Nah, terus setiap hari rekapnya itu nanti ada gitu. Nanti orang tua pun bisa melihat ini, nanti ada akun orang tua yang bisa melihat jumlah kehadirannya berapa, nilainya berapa. Nanti di sini kan ada nilai juga ya gitu. Sama tabungan, yang intinya kan tadinya saya tuh ngebahas absensi sama tabungan. Tabungan ini ya tadi misalkan kita si ini atas nama Farel, misalkan dia mau nabung, kita transaksi di sini, dia setoran nabung berapa, baru simpan transaksi, nanti struknya bakalan keluar. Struk untuk kalau mau di print gitu ya, kalau nggak di print ya nggak usah di print. Nanti struknya seperti ini nih, struknya di pengaturan bisa dilihat ya. Sini ada pengaturan cetak struk. Nah, ini struknya nih
seperti ini. Nanti tinggal diatur mau pakai kertas yang berapa, yang 60 seperti ini atau yang mana, nanti tinggal diatur-atur aja. Struknya nanti seperti ini, setorannya misalkan nabung hari ini setoran 20, saldo akhirnya ada berapa, ini contohnya gitu. Tapi kalau nggak di print juga nggak apa-apa, kalau memang mau di print ya tinggal ya sama ini struknya seperti itu. Kita lanjut ya. Tadi ini udah absensi sama tabungan, tadinya gunanya untuk itu aja sebenarnya. Tapi nanti karena memang ada tambahan lagi, saya juga lagi proses pengembangan lagi aplikasinya. Di sini ada bab ya. Bab ini semester 1 misalkan ini kan tingkatnya kelas 5. Pendidikan agama Islam ini kita tulis nih. Contoh bab satunya apa? Subbabnya kan banyak tuh, ada A B C D dan yang lainnya, ditulis saja secara berurutan. Ini nanti otomatis ya. Nah, di sini sistem materi diurut A B C D secara otomatis. Nanti misalkan nggak usah ditulis A ini B ini, langsung aja A-nya apa, B-nya apa, diurut aja, nanti otomatis masuk ke sini. Nah, ini gunanya untuk apa? Nanti banyak ya. Terus nilai siswa. Nah, di nilai siswa ini barulah di sini kita mulai. Misalkan pendidikan agama, kita tugasnya tugas 1. Nanti nomor tugasnya kita isi, misalkan tugasnya tugas 1. Terkait nggak dengan bab? Kalau misalkan terkait, misalnya di akhir bab, oh tugas 1 akhir bab, ya tinggal kita masukin sesuai pelajarannya. Tinggallah masukin nilainya, tek nilainya, baru simpan. Tuh ya. Nah, ini bobotnya juga nanti bisa ditulis PTS sama pasnya. Di ini apa hasil ini ya, nanti akumulatif dari tugas. Dari tugas ini ada berapa tugas nantinya, nanti dihitung rata-ratanya otomatis di sini ya. KKM-nya sama. Kita lanjut, ini saya jelasin untuk nilai ini dulu. Kalau misalkan ujiannya itu beda, di sini kan ada beberapa nih, ada tugas, ada ujian akhir bab. Misalkan ujian akhir bab, babnya tentuin babnya bab apa nih. Dan misalkan pendidikan agama Islam, babnya di bab berapa, subbabnya sub apa. Tapi kalau misalkan nggak usah dipilih, kita mah ujiannya satu bab, ya udah satu bab ininya nggak usah diisi, berarti gitu. Berarti dia ujian untuk nguji di akhir bab gitu. Ada lagi ujian tengah semester gitu kan, ini nggak usah diisi berarti kalau tengah semester. PTS terus PAT, nah ini tinggal diisi aja tanggalnya, tanggal berapa ujiannya. Nah, untuk atur babnya tadi udah ya, atur babnya seperti itu. Nilai juga sama tadi. Terus apalagi, nah tambah lagi ada alokasi JP di sini. Ini juga wajib diisi ya. Karena kan tadi sama admin udah ditentuin mata pelajarannya. Ditentuin mata pelajarannya apa yang dipegang. Nah, di sini harus diisi berapa jam. Ya, dia ngajar. Misalkan ini pendidikan agama itu biasanya berapa sih? Saya lupa, untuk tingkat SD itu 3 ya. 3 apa berapa? 3 misalkan. Terus ini maaf ya, saya asal aja, ini 5 misalkan, 4 ini 4 misalkan. Aduh, ini saya lupa lah. Pokoknya misalkan isinya seperti ini gitu ya. Kita simpan alokasi jamnya, disimpan dulu. Oh, ini selisih karena nanti jadwalnya belum kita buat gitu. Jadwal mata pelajaran nanti kita buat jadwal pelajarannya. Nah, ini 3, dia minus 3. Di sini maksudnya apa? Karena belum dibuat jadwalnya. Kita buat jadwalnya. Buat jadwalnya ini biasa hari Senin mata pelajarannya apa, atau misalkan kegiatannya apa. Kalau misalkan mata pelajaran. Ini paling awal misalkan apa nih, pelajaran berapa JP misalkan. Misalkan tadi hari Senin itu untuk pelajaran PAI misalkan ada 2 jam. Pilih PAI gitu ya. Nah, kita tinggal simpan jadwal, nanti bentuknya akan seperti inilah intinya nantinya gitu. Nanti bisa dicetak juga jadwalnya nanti sesuai jumlahnya. Ini kan baru nih 5 JP tapi terjadwalnya masih 0 gitu. Bentuknya seperti ini karena belum dicetak. Kalau dicetak ya bentuknya seperti ini nantinya gitu ya.
Ini udah responsif dengan handphone juga, bisa kalau misalkan di handphone seperti ini nih pekerjaannya. Nah kalau di handphone kayak gini, nanti guru bisa ngerjainnya seperti ini ya kalau di handphone ya. Cuman karena takutnya bingung, nanti kita lihat ini dulu aja, seperti ini dulu. Terus catatan siswa ini, contoh ini karena kan untuk menggabung ke orang tua juga ya, orang tua bisa melihat. Misalkan kita tulis catatan, misalkan si ini nih, si Farel, misalkan catatannya apa, dia berprestasi atau melakukan pelanggaran akademik, kehadiran, kesehatan, dan nanti tinggal ditulis aja di sini tindak lanjutnya seperti apa, nanti simpan. Nah orang tua nanti bisa melihat ini semua ya. Kalau memang siswa yang berprestasi ya sebutin di sini prestasi apa, juara apa, dia mengikuti perlombaan ya di sini. Nanti karena kita ada juga komunikasi dengan orang tua. Kalau misalkan udah ada di sini misalkan tentang pelanggaran siswa, di sini tulis pelanggarannya apa, tindak lanjutnya seperti apa, nanti komunikasi dengan orang tua juga sama. Pilih misalkan ini kita menggunakan komunikasinya dengan orang tua menggunakan apa? WA kah, telepon, dengan pertemuan atau surat, nah, kita tulis di sini. Jadi historis anaknya itu ada gitu ya. Jadi kita udah berkomunikasi dengan orang tua atas nama ini, udah komunikasi menggunakan telepon, menggunakan surat, atau menggunakan pertemuan langsung juga gitu. Yang datangnya siapa juga sama harus ditentuin. Misalkan oh yang datang itu ayahnya, ibunya atau walinya yang datang. Sebenarnya kan yang jadi pokok untuk wali kelas mah cuman beberapa, cuman paling absensi sama tabungan. Tadi kan intinya saya mau buatnya ini doang, ini dua nih. Lalu ada mungkin sama nilai. Nah nanti kenapa ada bab yang lainnya, nanti saya akan coba gabungkan dari bab, hasil bab semua ini nanti ngebuatlah jadi administrasi kelas yang lengkap menggunakan AI gitu. Jadi nanti kita misalkan babnya sudah terisi semua dan tadi alokasi jamnya udah diisikan berapa minggu dia apa maaf dalam satu semester itu ada berapa minggu jam efektif, nanti ditambah tadi ini dengan ini ngajar itu dia berapa kali pertemuan menggunakan jadwal ini ya, jadwal pelajaran gitu. Jadwal pelajaran ini nanti udah terbagi semua. Nah nanti wali kelas itu atau guru nanti cukup kita klik buat ATP misalkan, buat modul ajar. Nah tinggal dibuatlah, nanti AI-nya itu akan ngambil datanya, data babnya itu dan yang lainnya ngambil dari data yang udah kita isi. Jadi nggak ngisi lagi pertemuannya, sudah kayak misalkan program semester yang checklist gitu kan, di tanggal berapa dia akan otomatis mengambil menggunakan satu tadi data babnya, yang keduanya jadwal pelajaran, dia akan otomatis lah ngambil dari situ datanya. Makanya minggu efektif bab itu harus diisi dulu. Nanti saya siapkan dulu ya untuk yang AI-nya ini, karena saya masih terbentur dengan API kayak itu. Di AI itu kan nggak ada yang gratis ya gitu, mungkin ada yang gratis cuma kan terbatas. Tapi saya coba lagi mau seperti ini, AI-nya itu kita buatlah satu kali pertemuan. Ini baru yang saya mau buat seperti itu, dibuat satu kali pertemuan, dibuat tapi bentuknya nanti draft gitu, di draft terus. Nanti ketika memang sudah semua selesai jadi draft, akhirnya barulah kita gabungkan jadi modul ajar dan administrasi yang lainnya jadi dalam satu paket gitu. Itu baru rencana saya baru seperti itu gitu. Untuk jadi mengurangi kuota pembuatan AI-nya, kecuali mungkin sekolah punya budget untuk langganan gitu ya, langganan AI gitu. Jadi guru tuh seenaknya enak aja, kapan kita mau rubah ya tinggal AI-nya otomatis, karena kan kalau AI itu dibatas gitu ya. Nah, pokoknya intinya sih pengen tuh data ini kita lengkap, kita tuh nggak usah ngisi apa-apa lagi, cukup babnya aja, pertemuannya sudah otomatis dan yang lainnya sudah otomatis. Jadi guru tuh cuma ngisi ini bab sama subbab, nanti kita bikin prosem, terus prota sama jurnal apa sama modul ajar, ya otomatis langsung sekali klik doang gitu. Itu rencana saya ya. Ini lagi proses yang mudah-mudahan cepat selesai.
Selanjutnya ada jadwal agenda. Jadwal agenda ini jurnal pembelajaran ya, sama jurnal juga. Di sini jurnalnya, materinya apa, pelajarannya, ya tinggal ditulislah, ini udah ditentuin gitu ya. Barulah laporan tabungan, ini absensi, ini laporan absensinya. Terus ini L itu maksudnya libur ya, LL ini tuh libur. Terus catat tabungannya seperti ini. Misalkan saya apa ya, di sini kita tulis misalkan Pak nggak ketemu, di sini aja kita pilih kelas kita si Parel misalkan, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau misalkan dikosongin aja nggak apa-apa, kita tampilkan nanti sini kelihatan oh dia saldonya segini. Penarikannya juga sama ada. Terus di laporan itu ada lagi apa nih, nilai ya, nilai mata pelajaran, terus catatan orang tua, rekapnya ya, nanti bisa dicetak juga catatannya. Terus jurnal ya, seperti biasa jurnal mah. Terus ke pengaturan, nah pengaturan takut profilnya ada yang salah ya tinggal diperbarui. Terus passwordnya juga kalau misalkan mau diperbarui ya tinggal perbarui. Di sini pengaturan tadi buat kalau misalkan tabungannya mau dicetak menggunakan seperti stroke ya tinggal disimpan aja gitu. Sambil direview di sini ya. Ini kan kayak gini nih terlalu bawah. Tuh, ya kita gunain ini aja, kita atur, kecilin berarti ininya. Ya, lebih dikecilin lagi, ini udah maksimal tulisannya, atau kita ganti yang pakai 80 kan panjang nih gitu. Tulisannya berarti bisa jadi lebih besar, atau ininya margin atasnya kita lebih perbesar lagi. Nah, ini terserah lah gitu. Nah, di sini juga sama. Mau kalau misalkan kayak tadi ya. Ini pengen lebih di printnya, pengen lebih apa? Bagus, mau pakai logo ya tinggal tampilin logonya seperti ini jadinya. Biodatanya mau dihilangin, NISN nya kalau misalkan terlalu padat gitu tinggal dicentangin aja ini ya. Kita mau ada logonya, ada tampilan NISN nya juga, ada tampilan nomor induknya juga seperti ini. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.